Ikatan Asmara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Kepada inovator beserta tim, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Iya, mau penayangan video apa presentasi dulu, Pak? Penayangan video? Video inovasi ya. Ya, mari kita saksikan bersama video inovasi Ikatan Asmara. Masalah kesehatan, khususnya penyediaan sanitasi yang bersih untuk masyarakat, menjadi masalah yang cukup pelik. Masih rendahnya persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi yang masih 67,9%, dan akses air minum hanya 68,2%. Masih terdapat praktek buang air besar sembarangan sebesar 32%. Demikian juga masih rendahnya perilaku CTPS yang hanya mencapai 54,1%. Implikasi dari permasalahan terkait air minum, sanitasi, dan perilaku menjadi faktor determinan. Dengan tingginya kasus penyakit diare yang mencapai 5.596 kasus dan juga tingginya prevalensi stunting pada balita yang mencapai 43,6%. Dengan gambaran kondisi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Pindrang melalui Dinas Kesehatan kemudian membuat sebuah inovasi, yakni Ikatan Asmara. Keberadaan dari inovasi Ikatan Asmara Dinas Kesehatan ini juga dengan melibatkan berbagai unsur maupun lintas sektor dalam bahu-membahu untuk keluar dari persoalan sanitasi yang buruk dengan peningkatan sarana sanitasi melalui sinergitas dan kerjasama diantaranya dengan Badan Hamil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Pindrang dengan pelibatan TNI, PLTD Supa, serta beberapa instansi dan juga industri-industri yang ada di Kabupaten Pindrang. Selain melakukan pendampingan kepada rumah tangga maupun warga yang berkutat dalam masalah tersebut, Ikatan Asmara juga melakukan kegiatan pembinaan wirausaha sanitasi lokal untuk mendukung suplai sarana sanitasi Pindrang. Dalam rangka menguatkan inovasi ini, pemerintah Kabupaten Pindrang telah memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya sehingga inovasi dapat dilaksanakan dan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi pemukiman sanitasi yang bersih bisa terselesaikan. Telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pindrang, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dalam rangka untuk mendukung program inovasi Ikatan Asmara dalam rangka meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kurang mampu, terutama keluarga dengan balita stunting. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diah Puspita Dewi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang.
dengan adanya inovasi Ikatan Asmara, inovasi kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan akses sanitasi dan air bersih di masyarakat. Tentu saja kami sangat mendukung. Dari Dinas Kesehatan sendiri berbagai inovasi dilakukan dan tahun 2022 ini salah satu yang ikut dalam penilaian kali ini adalah inovasi Ikatan Asmara. Tentu saja berbasis beberapa masalah yang akses sanitasi dan air bersih serta adanya lintas sektor atau swasta yang perlu terlibat di dalam kegiatan ini dan juga masih tingginya angka kesakitan diare dan stunting yang ada di Kabupaten Pindrang. Inovasi ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan akses atau masalah-masalah yang kami hadapi. Tentu saja Dinas Kesehatan sangat mendukung keberlanjutan inovasi Ikatan Asmara ini di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bahkan kami akan membuat inovasi selanjutnya untuk lebih mencapai apa yang kami harapkan dalam kegiatan ini. Demikian dukungan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Pointernya sudah ada? Silahkan berdiri tepat di tanda silang, Pak. Ya, sudah siap? Siap. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati para dewan panelis dan para panitia KIPP Sulsel tahun 2022. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang, Ibu Kasubag dari Ortala, serta juga hadir Bapak Kadis Dukcapil dan teman-teman media yang mendampingi saya hari ini. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan salah satu inovasi kami yang berjudul Ikatan Asmara, inovasi kerjasama lintas sektor, tingkatkan akses sanitasi dan air bersih masyarakat. Inovasi ini masuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat, kemudian kontribusinya lebih banyak kepada tujuan SDGs yang ke-6 dan ke-2, yaitu menjamin ketersediaan akses sanitasi dan air minum 100% pada tahun 2030. Kemudian di awal izinkan saya menjelaskan bagaimana urgensi masalah lahirnya inovasi ini. Jadi berdasarkan data, ya, ya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Kemonep dan Riskesdas tahun 2018, ada masalah yang menjadi perihal yang perlu segera ditindaki. Ya, yang pertama itu akses sanitasi yang masih rendah, yang hanya sekitar 67,9% dari 87.619 rumah tangga. Kemudian masih rendah juga akses air bersih. Kemudian masih ada praktek-praktek sering buang air besar di sembarang tempat. Ya, atau capaian perilaku stop buang air besar itu masih sekitar 67,9. Kemudian masalah yang keempat, masih rendahnya perilaku cuci tangan pakai sabun. Ya. Kemudian tingginya kasus-kasus penyakit berbasis lingkungan dan stunting pada balita yang mencapai 43,6% pada tahun 2018. Nah, berangkat dari masalah ini, digagas, diinisiasi satu inovasi yang kita beri nama Ikatan Asmara dengan menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat
di mana inovasi ini menyasar ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang rentan ekonomi atau sosioekonomi yang lemah itu menjadi target dari inovasi ini. Terus apa tujuan dari inovasi ini? Nah, tentu mengacu di 6 masalah tadi. Meningkatkan akses sanitasi, meningkatkan akses air bersih, tingkatkan perilaku stop buang air besar sembarang tempat, kemudian tingkatkan perilaku cuci tangan pakai sabun, kemudian menurunkan kasus-kasus penyakit berbasis lingkungan, diare dan stunting. Nah, kemudian apa sisi inovatifnya? Kebaruan dari inovasi ini. Apa keunggulannya? Ya. Apa nilai tambahnya? Ya, jadi berdasarkan di proposal maupun di slide, bahwasannya yang membuat inovasi ini unik, baru, karena ada kontribusi dari Pak Desa untuk pembangunan sanitasi. Kemudian juga ada kontribusi dari perusahaan listrik, PLTD, perusahaan swasta di Supa. Kemudian yang kalah uniknya lagi, luar biasa, karena lembaga pengumpul zakat yang selama ini hanya lebih banyak membantu sembako, ikut berkontribusi menyediakan pembangunan sarana sanitasi untuk masyarakat tidak mampu. Kemudian keunikan lainnya, TNI Polri ikut membantu, tapi bukan dana, ya tenaga, sumber daya tenaga. Nah, kemudian apa sisi keunggulannya? Kalau diibaratkan ini donat, punya keunggulan lebih. Ya, banyak kandungan vitaminnya, banyak kalsiumnya. Lalu apa kelebihannya inovasi ini? Yang pertama, dampaknya yang beragam. Ya, beragam. Bisa mengatasi penyakit berbasis lingkungan, menurunkan kasusnya, bisa juga berdampak menurunkan kasus stunting. Karena salah satu intervensi penanganan stunting, selain intervensi langsung atau spesifik, juga bisa dengan intervensi sensitif. Salah satunya penyediaan air bersih. Kemudian keunggulan yang kedua adalah inovasi ini berkontribusi di dalam mencegah atau memutus rantai penularan COVID. Karena sektor air bersih, perilaku cuci tangan menjadi sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID pada saat ini. Nah, kemudian ke nilai tambah. Apa yang menjadi nilai tambah dari inovasi ini? Ya tentu saja dengan makin banyaknya penyediaan sarana, pasti akan menambah perekonomian dari masyarakat Pindrang, khususnya para pelaku wirausaha sanitasi. Kisaran sebagai alat ukurnya antara 1 juta sampai 1.500.000 per unit untuk sanitasi dasarnya. Ini sebagai acuan. Kemudian bagaimana implementasinya? Ya, seperti apa implementasinya? Ya, cara kerja. Jadi ada sebenarnya 3. Ada 3 kegiatan utama dari inovasi ini. Ya. Yang pertama, intervensi modifikasi lingkungan dengan menerapkan pendekatan keluarga. Kemudian yang kedua, sinergitas penyediaan sarana. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan wirausaha sanitasi. Nah, sekarang seperti apa gambaran hasilnya? Ya, setelah 4 tahun berjalan kita bisa lihat signifikannya luar biasa pencapaiannya. Seperti kasus-kasus diare yang tadinya 5.596 menjadi 2.913. Kemudian stunting yang hari ini sangat viral dari 43,6% menjadi 8,25%. Kemudian ya, metode operasinya dilakukan secara internal dan eksternal, kemudian dilakukan oleh pihak BPS untuk eksternal, kemudian survei status gizi balita Indonesia, dan untuk internal dilakukan oleh Dinkes. Bagaimana strategi berlanjutannya? Pertama dengan regulasi dari Bapak Bupati, di mana salah satu peraturan Bupati nomor 21 tahun 2000 bahwa pengadaan ataupun penanggulangan stunting itu bisa menggunakan alokasi dana desa, yaitu minimal 10%. Karena salah satu upaya penanganan stunting itu adalah penyediaan air bersih. Kemudian transferabilitas. Ya, terima kasih Pak. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dari Pak Hidayat. Silahkan Pak.
Ya, terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Jadi inovasi Ikatan Asmara. Yang pertama performa penyaji dan paparan. Bapak bagus sekali dari sisi performa ya, karena menguasai isi bahan. Tapi paparannya tidak jalan-jalan tadi. Jadi tidak nyambung antara apa yang Bapak sampaikan dengan apa yang tampil ya. Nah, jadi nanti saya tidak tahu itu operator atau memang tidak digerakkan. Yang pertama adalah bagus sekali tadi ya beberapa masalah yang kemudian disampaikan. Cuman begini, memang kalau inovasi yang baik ya, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwa kalau di level kompetisi ya, misalnya sudah sebanyak inovasi, biasanya tim panelis itu nilainya tidak jauh-jauh beda gitu ya. Tetapi kapan satu inovasi itu dapat nilai plus? Ketika di kesan pertama pada saat video atau kemudian pemaparan, kita mengambil contoh personal yang betul-betul mendapatkan manfaat dari inovasi kita ini. Apalagi kalau Bapak Ibu itu menyentuh aspek-aspek yang sifatnya inklusif ya, seperti misalnya orang miskin, kemudian orang yang disabilitas atau orang tua dan sebagainya. Nah, biasanya itu kalau kita sentuh pada aspek-aspek itu inovasi yang cukup menyentuh di pandangan pertama ceritanya. Jadi nanti itu diperkuat kalau misalnya Bapak Ibu akan masuk ke level Sinovik ya, supaya mudah-mudahan lolos. Dari sisi urgensi masalah tadi sudah dijabarkan, ini cukup bagus ya. Nilai kebaharuan juga sebenarnya sudah tidak Bapak Ibu menggoogling atau mencari di tempat lain, inovasi ini tidak ada yang pernah melakukan seperti ini. Ada di tempat lain? Ya, kalau inovasi Ikatan Asmara ini, setahu kami baru Pindrang yang mulai. Ya, Ikatan Asmaranya memang Bapak yang bangun ya. Tetapi dari sisi praktek-praktek di dalam Ikatan Asmara ini apa Bapak Ibu pernah mengambil contoh di tempat lain atau betul-betul ide yang murni dari lokus ya? Iya, kasih. Ya. Yang menjadi penguatan bahwa Pindrang yang menerapkan cara-cara kerja peningkatan sanitasi ini dengan memberi nama Ikatan Asmara ini, itu memang karena beberapa tahun ini beberapa kabupaten telah berkunjung ke Kabupaten Pindrang, yaitu Baru dan... Ya, jadi Pindrang yang pertama ya, luar biasa. Nanti kita cek. Nah, ini tadi kan banyak melibatkan para pihak ya di dalam inovasi ini. Bagaimana Bapak menggerakkan orang untuk mau terlibat secara sukarela di dalam inovasi ini? Apakah Bapak kasih reward atau Bapak kasih apalah? Dari mana motivasi itu muncul ya? Ya, tadi sudah saya singgung di awal bahwa metode pendekatan digunakan dalam mengimplementasikan inovasi ini adalah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Di mana kan yang kita harapkan kolaborasi dalamnya pemberdayaan. Bapak langsung jawab aja bagaimana cara strategi membuat orang itu mau bekerja sama dengan Bapak ya dalam inovasi ini. Di awal sebelum kita melakukan implementasi ataupun membangun kerjasama ini, diawali dengan koordinasi dulu. Setelah ada kesepahaman, dibuat nota kesepahaman dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk menguatkan dan untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Ya, keuntungan apa yang didapat pihak yang bekerja sama Bapak? Keuntungan apa yang mereka dapatkan? Ya, jadi yang pertama banyak keuntungan ataupun manfaat yang diperoleh. Yang pertama, ya untuk yang masyarakat dulu, masyarakat dengan sosioekonomi yang lemah itu akan terbantu untuk penyediaan sarana sanitasi dasarnya. Ya. Sehingga banyak hal-hal gangguan kesehatan, baik itu penyakit yang berbasis lingkungan, yang bisa kita hindari ataupun cegah. Ya, kalau pihak lain misalnya tadi ada kepala desa, ada babinsa, ada apa, itu apa yang mereka dapatkan dari? Ya, untuk perusahaan swasta, seperti perusahaan listrik PLT Supa itu dengan CSR-nya ya? Ya, CSR-nya. Oh ya. Oke,
Terima kasih Bapak dari saya. Mudah-mudahan sukses. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silahkan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama saya mau kritisi dulu soal video. Di video yang ditampilkan itu suara musik terlalu dominan dibanding dengan komentator. Sehingga ada beberapa komentator tadi itu yang tidak jelas seperti apa yang disampaikan oleh Dokter Dia. Itu lebih besar suara musik kita dengar daripada apa yang disampaikan oleh Dokter Dia. Itu satu. Jadi dikurangi volume musiknya, sayup-sayup saja. Jangan dia lebih besar daripada orang yang berkomentar di dalam video. Itu satu. Dan durasinya dikurangi 3-5 menit saja maksimal ya. Nah, saya mau masuk ke peran-peran pihak yang ada di dalam Ikatan Asmara ini. Saya senang sekali dengan judul inovasi ini. Mudah-mudahan saya tidak terjadi ikatan asmara dengan yang lain. Ya, cukup dengan ini saja. Dengan Bu Fodia katanya. Ya, di sini ada Basnas, ada Kodim, ada PT, PJB dan Pramuka. Ini menarik sekali ini karena perlu diulas khusus sebagai sebuah keunikan karena menghadirkan institusi-institusi ini untuk berperan dalam soal penanganan sanitasi dan air minum itu hal yang luar biasa menurut saya karena strateginya seperti apa ini harus diulas dan apalagi ada Basnas. Basnas ini kok urusan zakat larinya ke sanitasi. Nah, ini yang harus dijadikan keunikan. Sampai ditonjolkan itu. Kok orang-orang kan kalau berpikir Basnas ya urusannya dengan zakat, apa urusannya dengannya? Nah, hubungkan dengan ayat misalnya terkait dengan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, di situ bisa dijadikan sebagai salah satu ini. Nah, ada satu yang tidak terlibat di pemangku kepentingan, saya lihat itu wirausaha, sanitasi, usaha mandiri. Itu tidak ada perannya kelihatan di proposal ya. Mohon dimasukkan itu juga. Nah, ada lagi yang saya mau penjelasan apa itu strategi intervensi modifikasi lingkungan. Coba bisa mungkin sedikit. Modifikasi lingkungan seperti apa itu? Ya, kasih. Jadi sebenarnya 3 model ataupun bentuk cara kerja dari inovasi ini. Yang pertama, intervensi modifikasi lingkungan. Ini ditujukan untuk perubahan perilaku. Misalnya, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, dilakukan upaya peningkatan pengetahuan, sehingga masyarakatnya itu nantinya akan punya prakarsa ataupun inisiatif untuk melakukan penyediaan sarana ataupun mengatasi persoalannya. Oke Pak, cukup. Berarti bukan lingkungan fisik yang dimodifikasi itu maksudnya? Ya, jadi begini. Ketiga kegiatan ini tidak akan berarti kalau terpisah. Jadi harus dilaksanakan bersama. Untuk urusan penyediaan sarana, seperti dari perusahaan swasta, Basnas, dan desa, lebih ke penyediaan sarana. Tetapi untuk pemberdayaan, perubahan perilaku, masyarakat, kemudian kader-kader, kemudian pramuka, kemudian PKK, dan tenaga kesehatan yang ada di setiap wilayah. Cukup Pak. Di situ juga tadi ada presentasi-presentasi, seharusnya misalnya 32% BAB sembarangan atau menggunakan WC terbang dan sebagainya. Mungkin itu dijadikan ukuran juga sebagai dampak. Artinya, kalau di lokasi lokus inovasi ini 30% terjadi nggak peningkatan kepemilikan jamban misalnya yang layak untuk itu. Itu dijadikan juga ukuran keberhasilan dari inovasi ini berdasarkan dari data yang disampaikan di awal sebagai sumber permasalahan. Itu Pak ya, masukkan aja. Mungkin ada semacam arisan jamban apa dan sebagainya dan seterusnya. Saya kira itu Pak, enggak usah ditanggapi. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Ya, saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Yuni. Di urgensi, bagusnya ini ada data pemukiman yang buruk. Kan saya lihat Bapak ini fokus pada sanitasi dan air bersihnya. Jadi sanitasi yang sangat buruk, lalu air bersih, susahnya air bersih.
kayak kampung saya dulu di tahun 70-an di Lise. Waduh, saya sampai cari itu jauh kalau mau pergi sekolah mandi. Iya, Lise itu di Sidrap, ini keunikannya adalah teori terbaru di dalam governance, kolaborasi. Ini yang dijual oleh banyak peteori sekarang ini. Ya, kalau CSR dari PLN, saya kira hal yang biasa. Tadi Pak Ahmad, Basnas, cuman betul perlu dijelaskan bagaimana ceritanya atau bagaimana surah dan hadisnya sampai yang ada di Basnas itu bisa ke sanitasi. Tentu saja ada penjelasannya. Bahkan ini bukan kepada individu itu, tetapi kepada komunitas. Nanti tinggal dipertegas itu saya kira Pak. Videonya. Di video tadi ada anak-anak bermain. Ya. Jadi tidak nyambung menurut saya. Justru yang harus ada di video itu satu tadi susahnya air bersih. Karena itu yang kita mau selesaikan tuh. Dan buruknya sanitasi yang ada di pemukiman yang kita jadikan video. Dan dengan hadirnya inovasi ini, bagaimana dia bekerja tadi Pak Teni itu, ya bukan duduk tapi bagaimana dia membuat sanitasi itu, ya jadi jangan tadi itu fotonya, tapi ketika dia berjibaku ya membantu Bapak dalam rangka perbaikan sanitasi dan menghadirkan air bersih ini. Justru itu yang harus muncul di dalam video. Ya. Kemudian di akhirnya ada testimoni dari masyarakat pemukiman itu yang semula susah mendapatkan air bersih, buruk sekali sanitasi yang ada menjadi begitu gampang, bahkan mungkin sudah mengalir di depan rumahnya air PDAM itu, air bersih itu, dan sanitasinya sudah sangat baik. Ya, saya kira itu komentar saya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Ibu Emma ada yang mau ditambahkan? Singkat saja Ibu. Iya, ada singkat, betul ini. Terkait kontribusi SDGs, ini kan kategori yang dipilih adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau saya sarannya ditambahkan juga SDGs Goals ke-17 terkait partnership. Jadi kelihatan betul bahwa ini juga mendukung kolaborasi atau pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Terus pemilihan kategori pemberdayaan masyarakat yang banyak dijelaskan di situ masalah kesehatannya. Jadi kalau saya namanya juga kategori pemberdayaan masyarakat, hasil akhir atau ada dampaknya ke kesehatan, betul. Tapi yang harus banyak dijelaskan pemberdayaan masyarakatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi Ya, makasih. Ikatan Asmara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang.